welcome to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya Lia Marani. Jadi di sini di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang DHCP server pada bab 18. Nah, apa sih yang kita bahas pada bab 18 kali ini? Nah, kita akan membahas 3 materi, di mana dalam materi pertama yaitu konsep DHCP, kedua ada konfigurasi DHCP server, ketiga fixed address DHCP server. Nah, kita mulai pada materi pertama yaitu konsep DHCP. Dan di sini bisa kalian lihat bahwa DHCP sendiri itu dinamakan Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi DHCP itu merupakan protokol yang digunakan untuk melakukan kontribusi IP address sebagai pengirim, penerus, ataupun penerima IP address. Nah, pada kali ini kita akan bahas DHCP server. Nantinya semua virtual machine akan memiliki IP address yang akan didapatkan dari router Debian. Jadi, klien Ubuntu, server 1 Debian dan server 2 Ubuntu tidak perlu melakukan konfigurasi IP secara manual lagi atau secara statik. Nah, contohnya di sini server 1 dan server 2 berada di suatu jaringan yang sama, kemudian memiliki IP 10 di sini. Ini memiliki IP 10.10.10.2/24. Karena tidak tahu IP tersebut sudah digunakan, maka akan terjadi error. Jadi itu kekurangan menggunakan IP secara statik. Nah, dengan DHCP server ini, maka kita akan menghindari hal tersebut. Jika 10.10.10.2 ini sudah digunakan, maka 10.10.10.2 ini tidak akan digunakan oleh perangkat lain lagi, sehingga perangkat lainnya menggunakan IP yang berbeda. Dan kita masuk pada materi kedua yaitu konfigurasi DHCP server. Nah, pada konfigurasi DHCP kita akan melakukan pada interface yang mengarah ke Ubuntu klien saja. Kita lakukan konfigurasi DHCP server untuk klien Ubuntu. Jadi nanti router Debian akan memiliki DHCP server yaitu 172.16.1.0 sesuai dengan IP yang ada di klien Ubuntu. Lalu nanti klien Ubuntu akan dicas dan akan mendapatkan address sesuai dengan network yang sudah dikonfigurasikan. Kita bisa masuk ke router Debian saja. Nah, di sini kita pastikan bahwa router Debian sudah bisa ping 88 dan ping Google. Kita coba ping 88 terlebih dahulu. Ini sudah terhubung. Kemudian kita bisa ping Google. Ini juga sudah terhubung. Nah, di sini kita akan menginstal DHCP servernya. Kita akan menginstal softwarenya dengan perintah apt install isc DHCP server. Seperti ini ya. Kita akan menginstal softwarenya dengan perintah apt install isc DHCP server. Nah, seperti itu, pencet enter. Lalu kalian pilih Y. Lagi progres. Nah, setelah menginstal DHCP, di sini kita akan masuk ke nano /etc /default satu isc, kemudian DHCP server. Kita bisa enter. Nah, kenapa tadi banyak error? Karena katanya kita belum setting interface mana yang akan kita berikan DHCP. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu interface yang mengarah ke Ubuntu client. Kita bisa keluar terlebih dahulu. Caranya kalian bisa IPA. Dan di sini interface yang mengarah ke klien Ubuntu yaitu Endpost 9. Nah, di sini kita kembali lagi. Lalu di sini kita bisa masukkan ini pada sini.
sini kita bisa masukkan npost 9. npost 9. Kemudian kita bisa simpan dengan Ctrl X, Y, kemudian enter. Lalu kemudian kita masuk ke konfigurasi DHCP-nya dengan nano slice etc slice DHCP slice DHCPD DHCPD, kemudian conf. Lalu kita bisa enter. Dari sini kita lihat tabel pada sebentar. Pada A like this for configuration for internal subnet. Kita bisa keluarkan a default comment dari comment dengan cara kita hilangkan pagar terlebih dahulu. Kemudian di sini juga kita ini juga kita hilangkan sampai bawah ya. Kemudian di sini pada subnet kita ganti dengan IP yang akan kita arahkan. Di sini IP-nya yaitu 172.16.1.0. Kemudian netmasknya 255.255.255.0. Kemudian range-nya, misalkan di sini saya ingin dari 172.16.1.10. Kemudian di sininya 172.16.1 misalkan di sini 100. Jadi di sini IP yang akan diberikan klien dari 172.10 sampai 172.100. Kemudian di sini pada option domain name server, contoh saja di sini saya menggunakan lia.com. Setelah itu IP pada routernya kita ganti dengan 172.16.1.1. Kemudian pada option broad address kita ganti juga 172.16.1.255. Udah segini aja kita bisa. Lalu ini sudah kita bisa simpan dengan perintah Ctrl X, Y, kemudian enter. Lalu kita apply dengan systemctl restart psc dhcp server. Kemudian kita bisa enter. Lalu kita bisa buka klien Ubuntu-nya. Lalu kita bisa pilih gigi di sini. Itu kita bisa pilih via IPv4, kita ganti dengan DHCP. Kemudian kita apply. Lalu kita bisa, kita coba disable enable interface-nya. Lalu kita bisa masuk ke terminal kembali. Lalu kita bisa IPA. Kita bisa coba dengan IPA. Ini merupakan IP yang muncul ketika kita DHCP. Ini merupakan IP pertama dari yang sebelumnya. Ini merupakan konfigurasi IP yang mana sebelumnya kita sudah
meranks, yaitu IP dari 1 sampai 10 sampai 100. Dari 1172.16.1.10 sampai dengan 1.100. Kita bisa ping Google. Dan kita enter. Bisa. Lalu kita bisa ping IP server. Ini juga bisa. Lalu kita bisa ping IP server 2. Ini juga bisa. Kita masuk pada materi 3, yaitu fixed address DHCP server. Nah, kita akan membuat Ubuntu ini memiliki IP yang fix atau tetap, jadi bahwa klien Ubuntu ini memiliki IP 172.16.1.4. Maka Ubuntu klien akan tetap mendapatkan IP tersebut selama-lamanya. Tidak ada virtual mesin lain yang akan mendapatkan IP tersebut. Di sini kita bisa buka router Debian. Kita bisa masuk ke nano. Slash ptc slash dhcp dhcpd kemudian .conf. Kita bisa enter. Kita bisa cari host Financia. Kita bisa hapus pagar sampai kurung bawah. Lalu di sini pada hardware internet kita bisa masukkan MAC address pada klien Ubuntu-nya. Di sini caranya kalian bisa IPA. Nah, ini merupakan MAC address dari klien Ubuntu-nya. Saya masukkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya sudah memasukkan MAC address-nya. Lalu pada fixed address kita bisa masukkan IP yang akan kita berikan. Di sini misal saya IP-nya 172.16.1.25. Kemudian kita bisa simpan dengan Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita bisa apply dengan systemctl restart isc dhcp server. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita enter. Setelah itu kita bisa ke klien, lalu kita fixed kembali. Kita bisa wired kembali, kemudian kita disable, kemudian kita disable enablekan. Kemudian kita bisa IPA kembali. Nah, sekarang Ubuntu Client sudah memiliki IP 172.16.1.25 sehingga Ubuntu desktop lainnya tidak akan memiliki IP seperti ini. Itu saja pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di bab selanjutnya.